Ibu dosen dan guru umum. Perkenalkan, nama saya Eva Natalia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 6 SD di SD Negeri 10 1878 Kanan 1 Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Apa kabarnya nih hari ini? Baik ya. Senang sekali hari ini kita bisa belajar seperti biasanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tidak datang hari ini? Naomi. Kenapa Naomi? Sakit. Oke, kita doakan semoga besok Naomi sudah sehat kembali dan bisa ikut belajar seperti biasa bersama kita ya. Nah, sekarang seperti biasanya sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Iya, silakan Rangga. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk Rangga. Terima kasih. Sebelum belajar, kita mau menyanyikan lagu nasional. Semuanya dalam posisi berdiri. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Anak-anak, perhatikan ke depan. Ada gambar apa? Ada gambar orang, manusia, kemudian ada hewan, ada apa lagi? Iya, ada sapi, pinter, ada apa lagi? Ada kelinci dan pohon. Jadi di sini semuanya adalah gambar makhluk hidup. Nah, manusia ini sedang merawat tanaman tidak? Kalau hewan sedang ngapain dengan tanaman dia? Dimakannya kan? Dimakannya. Jadi menurut kalian apa yang dilihat dari gambar ini? Ternyata tumbuhan itu adalah hal yang sangat penting buat hewan dan juga manusia, ya kan? Kalau kita tidak ada tumbuhan, hewan tidak ada makanan yang mau dimakan, begitu juga dengan kita manusia. Penting nggak tumbuhan buat kita? Penting nggak? Siapa yang makan sayur? Kita kan? Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah melihat dalam tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menentukan jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu membuat hasil laporan ide pokok dan informasi penting dengan runtut. Yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan ide pokok. Yang kelima, setelah mengamati video, siswa mampu memerincikan perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan perkembangbiakan melalui tabel dan manfaatnya dengan tepat. Nah, setelah tujuan, Ibu mau menerangkan mengenai manfaat.
Yang pertama yaitu agar peserta didik terampil memahami bacaan dan mengambil kesimpulan dari teks bacaan. Yang kedua, agar tanaman yang berkembang biak secara generatif tidak punah. Nah, anak-anak, teknik penilaian yang akan Ibu ambil pada hari ini adalah ada 3 teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti melalui penugasan atau LKPD. Kemudian ada penilaian keterampilan, nanti unjuk kerja dalam bentuk unjuk kerja, dan kemudian penilaian sikap, nanti akan ada observasi dalam jurnal pengamatan. Nah, sekarang semuanya kalian sudah duduk di dalam kelompok. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD 1 ya, membagikan LKPD 1. Coba kalian diskusikan dengan teman. Kalian menganalisis dari paragraf, dari cerita teks yang disajikan, ada 5 buah paragraf dan kalian tuliskan ide pokoknya dari setiap paragraf. Ini teksnya. Dibaca dulu teksnya, kemudian dituliskan kalimat utamanya dari teks yang dibagikan, teks yang disajikan. Nah, baik anak-anak, sekarang amatilah video berikut ini. Paragraf adalah tulisan berkaitan yang terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penguat. Paragraf dibuat dengan menggunakan 3 pokok. Ini pokok 5, kemudian mencirikan kalimat utama, ditambah dengan prioritas atau kalimat kelima. Lalu apa saja jenis paragraf yang yaitu 1. Tersebut 3. Percampuran. Kalimat utama berisi 3 pokok dan di baris pertama. Yang kedua, disusun dengan pola konsensus. Dan ketiga, bahwa kalimat utama berada di awal paragraf tersebut, khususnya sangat penting bagi kesehatan. 2. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di akhir kalimat sebuah paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif adalah 1. Kalimat utama berada di akhir paragraf. 2. Disusun dengan pola khusus keumuman. Jadi, kalimat jelas atau mengenal berada di awal dan diikuti. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang ide pokok di dalam paragraf. Jadi, ide pokok itu adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok berada. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Kedua, tiga, yang keempat, iya, bagus sekali. Nah, ini adalah teks tanaman jagung. Nah, ini adalah paragraf pertama. Ini paragraf kedua, dan supaya jagung, ini paragraf ke-5, pinter. Nah, sekarang kita mau menganalisa untuk paragraf 1. Di manakah letak ide pokoknya? Nah, ini dia. Jadi ide pokok kalimat utamanya itu adalah terletak di bagian awal, ya, di bagian awal. Jadi kalimat utamanya adalah jagung merupakan ya, dan
ini adalah kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf. Lalu untuk menentukan ide pokoknya, kita mencari kalimat umum dari kalimat utamanya. Kalimat umumnya atau kita buat kesimpulan menjadi Agung. Bahan makanan pokok di Indonesia. Nah, video berikut ini. Ini bagaimana tanaman jagung berkembang biak ya. Kita baca dulu teksnya, kemudian ada berapa paragraf di situ? Ada 5 paragraf. Setiap paragraf ada ide pokoknya. Paragraf 1, apa ide pokoknya? Kalian tulis di diagram. Paragraf 2, apa ide pokoknya? Paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Silakan kalian berdiskusi setelah menyimak video tadi. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan melaksanakan penilaian keterampilan ya, dengan keterampilan. Bagaimana kalian berdiskusi dan bagaimana kalian mendapatkan data dari hasil diskusi. Dianalisis setiap paragraf yang mana merupakan ide pokok. Ide pokok itu bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Ya, tulis aja paragraf 2 ditulis yang mana ide pokoknya. Oke, waktu mengerjakan LK
KPD sudah habis. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok jagung dulu. Ayo, silakan siapa yang mewakili? Ya, dari kelompok jagung. Perkenalkan namanya dan dari kelompok apa? Nama saya Enik Melaris. Kelompok jagung hasil diskusi kami satu adalah jagung merupakan tanaman yang dijadikan makan pokok di berbagai negara, salah satu di Indonesia. Ya. Pokok dan paragraf kedua, jagung dimasukkan dikembangkan dengan biji. Pokok dari paragraf 3, pembuahan pada jagung menjadi sangat di pokok paragraf 4 adalah bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Biji jagung sudah jadi pokok paragraf 5 adalah biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali tumbuh menjadi jagung. Dan hasil diskusi kami, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih untuk Iqbal. Kita mau kasih tepuk salut dulu ya kan? Tepuk salut. Salut. Iya, silakan duduk Iqbal. Kelompok bunga kembang sepatu. Silakan. Teman-teman, diskusi kami. Ya, ayo. Ide pokok paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang menjadi sebagai daerah. Pokok paragraf 2. itu dikembangkan dengan biji. Ya. Pembuahan pada jagung terjadi saat bisa jatuh kepada Iya. bunga yang sudah mengalami pembuahan akan tumbuh dan berkembang menjadi jagung. 5. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Demikian kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Asmi. Sekarang kelompok 3 dari kelompok padi. Siapa yang mau mempresentasikan? Iya. Nama saya Dana dari kelompok tadi. Iya. Iya. Pokok paragraf tadi jagung merupakan salah satu tanaman yang menjadi bahan makanan pokok ini sebagai negara salah satu di Indonesia. Jadi pokok paragraf 2. baru diangkat ada biji. Iya. Paragraf 3. Buahan padi dan jagung terjadi satu pada putih. Iya. Pokok paragraf 4. yang sudah mengalami pembuahan tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Iya. Pokok paragraf 5 dan akan tumbuh menjadi jagung. Iya. Sekali. Jangan duduk dulu. Kita mau kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Terima kasih Dana. Silakan duduk. Nah, coba Ibu mau tanya dulu sama Rasya. Bagaimana menurut kamu presentasi kelompok jagung? Bagus. Bagus kelompok jagung. Kalau presentasi Dana bagaimana Godwin? Bagaimana apa yang disampaikan Dana tadi? Sudah benarkah menurutmu? Sudah benar. Sudah benar dari presentasi kelompok padi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah selesai mempresentasikan, ayo kita tempel hasil karya diskusinya dari kelompok 1. Oke. Ya. Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Ide pokok, menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Kesimpulannya adalah di dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan letak kalimat utamanya ada 3 jenis paragraf, yaitu
deduktif, dan paragraf campuran. Nah, sekarang kita mau explaining pohon apel. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai teks dari tanaman jagung. Nah, tahukah kalian jagung merupakan tanaman pokok bangsa Indonesia yang begitu pentingkah jagung untuk kita? Penting. Kalian suka makan jagung? Suka. Ayam, hewan suka makan jagung? Suka. Jadi jagung itu merupakan makanan pokok. Bayangkan kalau tanaman jagung punah, seperti apa? Kita tidak akan bisa makan jagung lagi, ya kan? Nah, untuk itu anak-anak, kita mau belajar mengenai perkembangbiakan tanaman jagung. Bagaimana perkembangbiakan tanaman jagung agar tanaman jagung tidak punah? Nah, perhatikan video berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat arah dan produksi tumbuhan. Perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan batang biji. Sekarang perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Ini apa namanya, Nak? Yang ini? Yang ini? Di dalam kepala sari ada? Yang ini yang warna ungu. Yang ini apanya? Tangkai sari. Yang ini? Dan yang ini? Yang Miss tunjuk ini? Kelapa bunga. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 2 yang akan kalian diskusikan. Kalian berdiskusi di dalam kelompoknya LKPD 2. Kalian memerincikan bagian-bagian bunga dan menuliskan manfaatnya pada tempat yang telah disediakan. Ya, silakan kalian berdiskusi. Menuliskan bagian-bagian bunga serta manfaatnya di tempat yang telah disediakan. Ya, yang bagian-bagian bunga ya. Dan selama proses berdiskusi, Ibu akan kembali memberikan penilaian keterampilan. Silakan dikerjakan. Ini gambar apa ya? Yang ini gambar apa yang bagian A ini ya? Miss, di sini sebelahnya ini, di sebelah hurufnya.
Silakan menuliskannya, ya, di sebelah hurufnya. Dari gambar yang ditunjukkan di dalam LKPD 2. Silakan. Ya, betul. Bagian-bagian bunga. Sekarang kalian menuliskan manfaatnya. Silakan kalian menuliskan manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sambil berdiskusi dengan teman dan bisa juga membaca dari buku siswa yang ada pada kalian. Waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita dari kelompok 3 dulu, kelompok pagi. Bagian-bagian bunga dicocokkan dengan jawaban kalian. Yuk.
Oke, sudah siap dari kelompok 1. Ayo kelompok 2. Dari kelompok tadi. Ayo.